Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Rizky. Saya mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kali ini, kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kedua tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Materi ini mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Seperti apa materi pada sesi video kali ini? Kita akan mempelajarinya lebih dalam. Oke, tanpa basa-basi, let's get started. Teori produksi dan kegiatan perusahaan by Rizky Ramadhani, NPM 234111172. Next. Intro. Pada video kali ini kita akan memahami hubungan antara teori produksi dan kegiatan perusahaan. Sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan kerja. Next. Pengertian produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output yang memiliki nilai ekonomi. Ini melibatkan penggunaan faktor-faktor produksi untuk membuat barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Ini dia teman-teman faktor pengertian dari apa itu produksi. Next. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, tanah. Tanah digunakan untuk menanam tanaman, membangun pabrik, dan sebagai tempat usaha lainnya. Yang kedua, modal. Modal adalah sumber daya fisik dan finansial seperti mesin, peralatan, dan uang yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, yakni tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha manusia untuk menghasilkan produk atau sebuah jasa. Dan yang terakhir adalah manajemen dan kewirausahaan. Manajemen dan kewirausahaan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan produksi. Itu dia ya teman-teman, faktor-faktor produksi ada 4. Yang pertama tanah, yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat manajemen dan kewirausahaan. Next. Masuk ke fungsi produksi. Fungsi produksi ada 3. Yang pertama input. Input adalah semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, proses produksi tentunya. Proses produksi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir adalah output. Output adalah produk atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Ini dia fungsi produksi. Next. Produsen dan tujuan produksi. Apa itu produsen? Produsen adalah perusahaan atau individu yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk membuat barang atau jasa. Sedangkan tujuan produsen adalah menciptakan keuntungan finansial, pertumbuhan perusahaan, kepuasan pelanggan, atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dia produsen dan tujuan produksi. Next, ada rentang skala produksi. Yang pertama, skala kecil. Produsen menggunakan faktor-faktor produksi dalam jumlah kecil seperti pengusaha individu atau bisnis keluarga. Yang kedua, skala menengah. Produsen menggunakan faktor-faktor produksi dalam jumlah sedang seperti perusahaan kecil dengan karyawan yang lebih banyak. Dan yang terakhir ya ini skala besar.
Produsen menggunakan faktor-faktor produksi dalam jumlah yang besar, seperti perusahaan multinasional dengan jutaan yang karyawan. Oke, next. Efisiensi dan inefisiensi dalam produksi. Efisiensi adalah penggunaan faktor-faktor produksi secara optimal untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Sedangkan inefisiensi adalah penggunaan faktor-faktor produksi yang suboptimal atau terbuang sia-sia. Next. Oke, kesimpulan dari pemahaman tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan pertumbuhan perusahaan. Dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dengan optimal, produsen dapat mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman ingin bertanya, saya sangat welcome sekali. Silakan bertanya di kolom komentar bawah. Dan jika saya punya waktu untuk menjawab, insya Allah saya akan jawab. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.